أبان كتاب الله فيما أبان عن مسالك فقه واعتبار وعبرة وأحوال من يأتي وأحوال من مضى وأنباء. Yang di luar kalau ada yang pengen masuk bisa, masih ada kosong di dalam. Alhamdulillah Alhamdulillahil mukrimina bil wahyi wa tanzil wal bayani ala lisani rasulihi khairi hadin wa khairi dalil Sayyidina Muhammadin sallallahu wa sallama wa baraka wa karrama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wal mutabi'ina lahum bi ihsan wa ala abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin man rafa'a Allahu lahumul qadra wa syan wa ala alihim wa sahbihim wa tabi'ihim wal malaikatil muqarrabin wa ibadillahi salihin ajma'in ulil irfan wa alaina ma'ahum wa fihim innahu akramul akramin al-ilahur rahman. Segala puji bagi Allah yang memuliakan kita dengan Al-Quran dan memuliakan kita dengan hadisnya Rasulullah sebagai penjelasan bagi makna Al-Quran. Semoga Allah selalu mencurahkan salawat dan salam dan keberkahan dan kemuliaan atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarga beliau dan sahabat beliau dan atas orang-orang yang mengikuti mereka di jalan kebaikan, dan atas para nabi dan para rasul, dan atas keluarga mereka dan sahabat mereka, dan atas para malaikat, dan atas hamba-hamba Allah daripada orang-orang yang saleh dan wali, dan semoga juga tercurah atas kita bersama mereka dan di dalam kecintaan terhadap mereka. Amin Allahumma amin. Wa ba'du, dan adapun setelah itu, alhamdulillah, maka bahwasanya kita di dalam kenikmatan pada merenungi dan memahami bagi firman-firman Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Merenungi dan memahami bagi Al-Qur'an yang Allah turunkan dan wahyukan kepada kekasihnya dan utusannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan meneruskan pelajaran kita daripada kitab Tafsirul Jalalain yang dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti rahimahumallah wa rahimallahu jami'a masyayikhina fid din, sampai kepada pembahasan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل
واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم. Allah memfirmankan innalladzina yaktumun. Di sini beliau mentafsirkan apa? Kata beliau apa? Wa nazala fil yahud, dan turun fil yahud pada kalangan orang-orang Yahudi. Maksud pada kalangan Yahudi apa maksudnya? Artinya pada kalangan ulama-ulama Yahudi. Maksud Yahudi sini apa? Ulama-ulama Yahudi. Apa yang turun pada mereka? Yaitu firman Allah Ta'ala, innalladzina yaktumun, bahwasanya orang-orang yang yaktumun menyembunyikan mereka itu. Innalladzina yaktumun, bahwasanya orang-orang yang yaktumun menyembunyikan mereka itu. Dan ada juga yang mengatakan apa? Ini ayat sebenarnya turun bagi setiap orang yang menyembunyikan daripada masalah agama, ya kan? Ya sama aja sebenarnya. Seandainya kita bilang ini turun pada orang Yahudi, ya pas-pas saja. Kenapa? Karena kan ini hanya sekadar sebab, ya kan? Adapun hukum yang bisa aja kena kepada setiap seseorang, kepada setiap orang yang menyembunyikan daripada ilmu, ya kan? Seperti yang biasanya sudah terkenal apa? Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah yang menjadi patokan bagi sebuah sesuatu apa? Bi umumil lafzi, dengan umumnya lafaz. La bukan bi khususis sabab, dengan khususnya sebab, ya kan? Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Al-ibrah yang menjadi patokan adalah dengan umumnya lafaz, bukan dengan khususnya sebab. Umumnya lafaz apa? Siapa aja yang menyembunyikan akan sesuatu yang datang dari Allah, mereka itu apa? Akan mendapatkan laknat. Ini ibarat yang biasanya terkenal, ya kan? Atau juga ibarat yang lain yang memang ini sebenarnya biasanya di dalam kitab-kitab kaidah biasanya ini. Biasanya sebutan di dalam kitab kaidah sebagian menyebutkan umumul hukmi la ya'bahu khususus sabab. Ini biasanya di dalam kitab-kitab kaidah biasanya ya ibaratnya apa? Umumul hukmi la ya'bahu khususus sabab. Umumnya hukum la ya'bahu, tidak enggan akannya itu umumnya hukum khususus sabab oleh kekhususan sebab. Kekhususan sebab itu tidak mengenggankan, tidak menegah daripada keumumannya hukum. Yalah. Umumul hukmi la ya'bahu khususus sabab. Umumnya hukum tidak enggan akannya, tidak melarang akannya khususus sabab oleh khususnya sebab. Sebab yang khusus itu tidak menegah daripada umumnya hukum. Ini biasanya ibarat yang mungkin bisa didapatkan di dalam kitab-kitab kaidah fikih. Tapi ibarat yang masyhurnya yang terkenalnya apa? Al-ibrah bi khususis sabab al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Itu kan ibarat yang biasanya tersebar. Ya sama aja pahamannya daripada dua ibarat itu sama aja. Ya kan? Pengen apa? Umumul hukmi la ya'bahu khususus sabab, atau ibarat yang lain apa? Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab, sama aja. Nah, turun pada mereka orang-orang Yahudi, dan juga ini berlaku juga kepada selain mereka, ya kan? Apa kata Allah? Innalladzina yaktumun, bahwasanya orang-orang yang yaktumun menyembunyikan mereka itu.
An-nasa akan para manusia. Dia menyembunyikan akan para manusia. Dia sembunyikan supaya para manusia nggak tahu, ya kan? Bukan maksud menyembunyikan manusia, artinya menculik manusia, bukan. Menyembunyikan artinya apa? Menyembunyikan sesuatu daripada manusia. Itu maksud di sini. Bahwasanya orang-orang yang menyembunyikan an-nasa akan manusia, apa yang disembunyikannya daripada manusia, ma anzalna akan sesuatu yang kami turunkan. Dia menyembunyikan daripada manusia ma anzalna apa yang kami turunkan. Yang mana kami turunkan minal bayyinat daripada bukti-bukti yang jelas, ya kan, minal bayyinat daripada bukti-bukti. Arti yang bukti-bukti ini apa? Artinya daripada ayat-ayat yang jelas yang menunjukkan atas perkara Nabi Muhammad, ya kan? Sebagaimana yang kita ketahui di dalam kitab-kitab terdahulu, di sana disebutkan akan sifat-sifat Nabi Muhammad. Bahkan apa, orang-orang Yahudi, ulama-ulama Yahudi, mereka itu mengenali Nabi Muhammad lebih dibandingkan mengenalinya mereka bagi anak mereka sendiri. Kenapa? Karena memang Nabi itu disebutkan di dalam kitab mereka dengan sangat jelas. Bahwasanya orang-orang yang menyembunyikan mereka itu an-nasa akan manusia atau daripada manusia, bisa kita artikan menyembunyikan dari manusia ma anzalna akan apa yang kami turunkan minal bayyinat daripada bukti-bukti tentang perkara Nabi Muhammad, wal huda, dan apa, mereka itu menyembunyikan akan ayat-ayat yang menunjukkan bagi Nabi Muhammad, ayat-ayat yang menunjukkan akan kewajiban mengikuti Nabi Muhammad, ayat-ayat menunjukkan akan kewajiban beriman kepada Nabi Muhammad. Itu maksud huda sini. Maksud huda apa? Artinya ayat-ayat al-hadiyah. Maksud huda apa? Al-ayatul hadiyah ila kunhi amrih wa wujubi ittiba'ih wal iman bih. Itu makna huda di sini. Artinya apa? Huda artinya ayat-ayat al-hadiyah yang menunjukkan, yang memberikan arahan ila kunhi amrih kepada perkaranya Nabi Muhammad. Wa wujubi ittiba'i, dan kewajiban mengikuti Nabi Muhammad. Wal iman bih, dan kewajiban untuk beriman dengan Nabi Muhammad. Itu yang dikehendaki dengan huda. Nah, orang yang menyembunyikan yang demikian, ya kan, dan secara umum juga apa, menyembunyikan apa yang datang dari Allah, ya kan. Bisa juga secara umum apa kita artikan huda, petunjuk, ya kan, menyembunyikan akan yang namanya petunjuk, ya kan. Ka ayatul rajmi, seperti ayat rajm, ayat yang menyatakan apa, bahwasanya orang yang berzina yang mana dia itu sudah pernah nikah, maka dia sekarang akan dihukum dengan rajm. Ini yang namanya permasalahan rajm bukan hanya di umat kita. Di umat sebelumnya memang dihukumkan juga yang namanya rajm. Ka ayatul rajmi, seperti ayat rajm. Yang mana kita ketahui apa? Ketika orang berzina, yang mana dia itu pernah berzina dulunya sudah pernah nikah, ya kan? Orang yang berzina, yang mana dia itu dulunya sudah pernah nikah dengan nikah yang sah, dan dia sudah merasakan akan rasanya apa? Hubungan suami istri, maka ini orang sudah apa? Dinamakan orangnya apa? Muhson. Ketika dia berzina maka dikatakan apa? Zanil muhson. Ini orang apa, nanti ketika dia berzina dihukumkan dengan hukum rajam, dilempar dengan batu. Biasanya kan apa, digalikan baginya lubang dulu, dimasukkan badannya sampai ke lehernya. Setelah itu ditimbun, mungkin apa, kepalanya ditutupin, siapapun yang lewat maka dia itu harus melemparkan batu. Ya kan? Melemparkan batu sampai nanti itu apa, orang itu mati. Itu kan yang namanya rajam. Jadi diceritakan memang dulunya ada orang Yahudi. Nah, dia itu apa, sudah pernah nikah dan dia itu berzina setelah itu. Nah, setelah itu apa? Ternyata dia itu datang kepada ulama-ulama Yahudi. Kata ulama-ulama Yahudi, ya kan apa? Dia datang kepada ulama-ulama Yahudi, tapi kan mereka itu apa? Ya kalau enggak apa, mereka itu ya bahasa kita sekarang menyogok ulama supaya apa, ulama enggak menghukumkan dengan hukum rajam. Ketika dapat sogokan, kata ulama, yang enggak masalah, enggak ada rajam, kata ulama. Disembunyikan mereka apa, hukum yang namanya hukum rajam.
disembunyikan oleh ulama-ulama Yahudi. Nah, apalagi yang mereka sembunyikan wa na'ti Muhammadin dan sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang mereka sembunyikan. Yang mana mereka itu menyembunyikan yang demikian mim ba'di ma bayyana, mim ba'di dari setelah ma bayyana apa yang kami sudah jelaskan angkanya. Mim ba'di ma bayyana dari setelah ma bayyana apa yang kami telah jelaskan angkanya linnasi bagi para manusia fil kitabi di dalam kitab. Yang dimaksud dengan kitab sini sekarang apa? At-Taurah, kitab Taurah. Kami kata Allah sudah jelaskan di dalam kitab Taurah. Ada yang namanya hukum rajam. Kami sudah jelaskan di dalam kitab Taurah akan sifat-sifatnya Nabi Muhammad. Ternyata apa? Mereka sembunyikan yang demikian setelah apa yang kami sudah jelaskan kepada mereka itu para manusia. Mereka ini yang menyembunyikan apa? Kata Allah, ulaika yal'anuhumullah. Mereka itu yal'anuhumullah, melaknat akan mereka oleh Allah. Maksud laknat apa? Ayyub'iduhum min rahmatih, menjauhkan ia Allah akan mereka min rahmatihi, daripada rahmatnya. Jadi yang namanya laknat apa? Kita mendoakan orang laknat misalnya. Kamu itu misalnya apa? Seseorang apa mendoakan seseorang laknat, artinya apa? Mendoakan supaya orang itu jauh daripada Allah. Ya itu kan yang namanya laknat. Allah melaknat artinya apa? Allah menjauhkan ini orang daripada rahmatnya. Ya kan? Tapi kita sebenarnya apa? Kita itu nggak dituntut untuk melaknat siapapun lah. Kita harus tahu apa? Kita tidak diajari oleh agama Islam untuk melaknat siapapun. Akan tapi ini memang apa mereka itu memang Allah sudah apa? Putuskan laknat. Ini kan memang apa? Sudah hukum Allah bagi mereka. Tapi untuk kita, apakah Allah mensyariatkan kepada kita untuk melaknat orang? Enggak. Apakah misalnya sunat kita mengambil tasbih setiap hari? Semoga Allah melaknat apa orang Yahudi, semoga Allah melaknat orang Yahudi, semoga Allah melaknat orang Yahudi. La'anahumullah, 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 la'anahumullah. Apakah ini ibadat? Enggak. Bahkan kata Imam Ghazali, kita itu tidak diperintahkan untuk melaknat iblis. Gak ada misalnya apa kita ngambil tasbih la'anallahu iblisa, la'anallahu iblisa, la'anahullahu iblisa, la'anallahu iblisa. Semoga Allah melaknat akan iblis. Enggak. Kita enggak diperintahkan untuk melaknat. Ya akan tapi apa memang mereka ini yang menyembunyikan memang dilaknat, artinya apa? Maksud dilaknat artinya dijauhkan. Mereka apa? Memang dijauhkan. Tapi kita tidak disuruh Allah untuk mendoakan orang untuk jauh dari Allah, enggak. Yalah. Ulaika mereka itu yal'anuhumullah, melaknat akan mereka oleh Allah, artinya apa? Yub'iduhum min rahmatih. Allah menjauhkan akan mereka daripada rahmatnya. Itu kan memang apa? Sudah keputusan Allah. Akan tetapi kita manusia tidak disuruh untuk apa? Mendoakan orang lain supaya jauh daripada rahmat, enggak. Melaknat akan mereka oleh Allah, wa yal'anuhumul la'inun, dan melaknat akan mereka al-la'inun oleh orang-orang yang melaknat. Siapa mereka itu orang-orang yang melaknat? Al-malaikah, para malaikat. Wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman. Atau kullu syai'in, setiap sesuatu. Melaknat akan mereka, ya kan? Bid-du'ai, dengan doa, alaihim, atas mereka, bil la'nati, dengan laknat. Ya kan, malaikat, orang-orang yang beriman, atau kan sekarang ada aunya kan, atau setiap sesuatu mendoakan atas mereka bil la'nah, dengan laknat. Jadi malaikat melaknat bagi orang-orang yang menyembunyikan akan sesuatu yang datang daripada Allah. Ya kan? Malaikat melaknat akan mereka itu orang-orang yang apa? Menyembunyikan akan sifat Nabi. Nah, begitu juga orang-orang yang beriman melaknat akan mereka.
Bagaimana kata kita tadi kan kita bilang apa? Kita nggak dianjurkan untuk melaknat. Ya, memang kita nggak dianjurkan untuk melaknat ya lah. Terus bagaimana sekarang disebutkan orang-orang yang beriman melaknat? Ya kita kan melaknat mungkin secara umum. Kan kita baca Al-Quran. Wa la'natullahi 'alal kadhibin, laknat Allah atas orang-orang yang berdusta. Itu kan sekarang kita melaknat, tapi kan itu sekarang apa? Tidak dengan bahasanya apa? Itu kan sekarang ketika kita membaca Al-Quran. Tapi bukan berarti apa kita sekarang kerja apa jadi dijadikan kerjaan untuk melaknat, bukan. Yalah. Bukan berarti apa kita ngambil tasbih untuk melaknat. Itu bukan. Itu apa? Kita tidak dijadikan untuk beribadah dengan itu, enggak. Ya kan? Seperti sekarang kita baca ulaika yal'anuhumullah, mereka melaknat akan mereka oleh Allah. Sekarang kan kita dari segi lain seakan-akan kita melaknat mereka. Ya kan? Tapi kan ini daripada apa ketika kita membaca aja. Ya kan? Tapi bukan berarti apa kita menjadikan kerjaan untuk melaknat, bukan. Tapi di situ juga di sini kan kata beliau apa atau ada aunya atau kata beliau kan setiap sesuatu yang mendoakan laknat kepadanya. Orang kafir misalnya bermaksiat, maka tempat yang dia lakukan kemaksiatan itu tempat akan mendoakan kecelakaan bagi orang kafir, ya kan? Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Melaknat akan mereka apa? Oleh al-la'inun, orang-orang yang melaknat daripada malaikat, orang-orang yang beriman dan setiap sesuatu, ya kan? Mereka itu melaknat bidu'ai dengan doa alaihim atas mereka itu. Mereka itu siapa? Mereka itu tadi orang-orang Yahudi yang mana menyembunyikan akan sifat Nabi, menyembunyikan akan apa ayat rajam yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah maka malaikat, orang-orang yang beriman dan setiap sesuatu mendoakan laknat atas mereka. Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat. Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang tabu, mereka itu bertobat. Apa maksud taubat? Raja'u an dzalik, kembali mereka itu kepada Allah. An dzalik, meninggalkan yang demikian itu kejahatan. Raja'u, kembali mereka itu kepada Allah. Andalika, meninggalkan daripada yang demikian itu kejahatan yang mereka telah lakukan. Mereka itu menyembunyikan akan ayat-ayat Allah, maka sekarang apa? Mereka itu harus kembali kepada Allah dan meninggalkan itu sesuatu yang mereka lakukan daripada menyembunyikan firman-firman Tuhan. Jadi yang namanya tobat itu apa? Rujuk kembali, artinya kembali kepada Allah. Yalah. Wa aslahu, dan mereka itu apa? Aslahu, memperbaiki amalahum, akan amal mereka. Wa bayyanu, dan mereka itu apa? Bayyanu, menjelaskan. Maka tabu, akan apa yang mereka telah sembunyikan. Orang-orang yang bertaubat, dia memperbaiki akan amalnya, dia menjelaskan akan apa yang mereka sudah sembunyikan. Ini orang kalau begini sekarang baru akan diterima. Yalah. Faulaika atubu alaihim, maka mereka itu kata Allah atubu alaihim ay aqbalu taubatuhum, aku terima taubatahum, akan taubat mereka. Aqbalu taubatuhum, aku terima akan taubat mereka. Asal atubu kan apa? Aku taubatin alaihim atas mereka. Maksud Allah taubatin apa? Artinya aqbalu taubatahum, kata ya kan? Aku terima akan taubat mereka. Wa ana tawwabur rahim, dan aku at-tawwab yang maha menerima taubat, ar-rahim yang maha penyayang. Ar-rahim yang maha penyayang. Penyayang bil mukminin, terhadap orang-orang yang beriman. Penyayang dengan orang-orang yang beriman. Innal ladzina kafaru wa matu, bahwasanya orang-orang yang kafir mereka itu ingkar mereka itu kepada Allah. Wa matu, dan mati mereka itu. Wa hum kufar, dan hal keadaan mereka itu
atau apa, dan hal keadaan bermula mereka, wahum kufar, dan hal keadaan bermula mereka kufarun, yaitu adalah orang-orang yang kafir. Itu sekarang jumlah wahum kufarun. Jumlah wahum kufarun itu kan apa? Seperti kita katakan, hum kufarun itu mubtada dan khabar. Hum mubtada, kufarun khabar. Tapi ini jumlah mubtada khabar halun menjadi hal. Yalah. Jumlah mubtada khabar sini menjadi hal. Wahum kufarun, dan hal keadaan bermula mereka kufarun, yaitu adalah orang-orang yang kafir. Nah, orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, ulaika bermula mereka itu alaihim atas mereka laknatullah, yaitu adalah laknat Allah. Wal malaikati, dan laknatnya para malaikat, wan nasi, dan laknatnya para manusia, ajma'in semuanya. Maksud di sini apa sekarang? Apakah sekarang ini ada kata-kata yang terulang, bukan? Ya kan? Maksud sini apa? Atas mereka laknat Allah dan malaikat dan manusia seluruhnya. Ayyuhum mustahiquna bidzalik. Hum bermula mereka. Orang-orang yang mati kafir, ya kan? Orang yang kafir dan mati kafir, mereka itu mustahiqun, yaitu adalah orang-orang yang berhak. Bidzalika, dengan yang demikian itu laknat. Fid dunya, di dunia, wal akhirah, dan di akhirat. Bisa mungkin kita perhatikan perbedaan daripada ayat sekarang dan ayat yang sebelumnya. Ayat yang sebelumnya kan tadi apa kita membahas? Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Itu kan menjelaskan apa? Bahwasanya atas mereka itu laknat dari Allah dan laknat daripada orang-orang yang melaknat. Adapun sekarang bukan berarti Allah mengulang kata-kata yang tadi juga, bukan. Ini sekarang apa, ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain, bukan pengulangan. Akan tetapi sekarang menyatakan apa? Seperti yang ditafsirkan, hum mustahiquna lidzalik. Mereka itu apa? Adalah orang-orang yang berhak dengan yang demikian itu laknat di dunia dan di akhirat. Jadi yang pertama memang apa? Pelaknatan. Kata Allah, ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Yang pertama apa? Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Itu kan pelaknatan. Itu penglanatan. Sekarang yang ayat setelahnya, ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain, ini penyataan bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan laknat. Bedalah sedikit. Yang pertama apa? Yang pertama tadi memang itu pelaknatan. Allah menyatakan, ya kan, ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Mereka adalah orang-orang yang melaknat akan mereka oleh Allah dan melaknat akan mereka oleh orang-orang yang melaknat, ya kan? Itu sekarang apa? Pelaknatan bagi mereka. Adapun sekarang Allah menyatakan keberhakan mereka untuk mendapatkan laknat. Yalah. Maka beliau kan mentafsirkan hum mustahiquna bidzalik. Ya kan? Jadi ada bedanya sedikit. Samar mungkin bedanya. Tapi apa, supaya kita tahu bahwasanya sekarang bukannya ayat terulang, bukan. Yalah. Bukan ada pengulangan, bukan. Akan tapi sekarang apa? Pertama tadi memang pelaknatan bagi mereka, yang kedua sekarang penyataan bahwasanya memang mereka itu orang-orang yang berhak untuk mendapatkan laknat. Wan nasu, dan manusia, yang di dalam ayat kan ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi, laknat dari manusia. Nah, manusia di sini siapa sih? Wan nasu, dan bermula manusia yang di dalam ayat tadi, qila dikatakan orang, amun itu umum. Siapa aja manusia. Waqila, dan dikatakan orang, yang dimaksud dengan manusia an-nas di sini apa? Al-mu'minun, itu adalah orang-orang yang beriman. Jadi apa? Mereka itu berhak untuk mendapatkan laknat. Khalidina fiha, kekal mereka itu fiha padanya apa? Sekarang karena tadi kita bicara tentang laknat, berarti apa? Khalidina fiha, kekal mereka itu fiha padanya, ay al-laknah, padanya laknat. Ya kan? Khalidina fiha, kekal mereka itu fiha padanya, ay al-laknah, padanya laknat. Atau bisa juga khalidina fiha, kekal mereka itu fiha padanya apa? Ay an-nar, padanya api.
Kata kita dari mana api tadi? Kan nggak ada pembahasan api tadi, nggak ada pembahasan apa api neraka, nggak ada, ya kan? Tapi sekarang apa? Khalidina fiha ay annar, api neraka. Dari mana kita memaham api neraka di sini? Ini annar, api neraka, al-madlul yang mana itu dipaham biha dengan kata-kata laknat. Yalah, yang dipaham biha dengannya kata-kata laknat. Alaiha atasnya itu api neraka. Kita memaham daripada kata-kata laknat. Orang dijauhkan daripada Allah kan itu laknat kan. Ketika orang dijauhkan dari Allah artinya apa? Masuk neraka. Ya kan? Orang jadi jauh daripada Allah apa? Berarti dia tempatnya di neraka. Ketika disebutkan khalidina fiha artinya apa? Mereka itu kekal fiha padanya neraka. Yang mana ini neraka enggak ada sebutannya tadi sebelumnya. Tapi apa? Dipaham daripada pembahasan laknat. Ketika kita sebutkan mereka dilaknat artinya apa? Berarti mereka itu tempatnya di neraka. Yalah. Jadi walaupun sekarang nggak ada sebelumnya sebutan neraka, tapi itu neraka dipaham daripada pembahasan laknat. Khalidina fiha kekal mereka itu fiha padanya neraka. Ya kan, maka jadi tafsirnya bisa khalidina fiha kekal mereka itu fiha padanya ay al-la'nah pada laknat atau an-nari padanya api neraka al-madlul yang mana itu dipahami biha dengannya laknat alaiha atasnya itu neraka. Kita bisa memaham bahwasanya di sana ada pembahasan neraka dari kata-kata laknat. Kan al-madlul yang dipaham atau bisa kita katakan apa? Al-madlul yang ditunjukkan, ya kan sama aja. Al-madlul yang ditunjukkan atau yang dipahamkan biha dengannya kata-kata laknat. Al-madlul yang ditunjukkan atau yang dipahamkan ialah yang dipahamkan biha dengannya kata-kata laknat alaiha atasnya neraka, atasnya an-nar. La yukhaffafu anhumul azab. Tidak diringankan anhumul azab daripada mereka itu al-azabu akan azab. Tidak diringankan daripada mereka al-azabu akan azab. Tarfat ainin sekedar sekejip mata pun. Tarfat ainin sekedar sekejip mata. Jadi sebentar aja sekijipatan aja, sebentar kan waktu sekijip mata itu kan sebentar banget. Seitu aja nggak ada peringanan daripada azab. Wala hum yunzarun dan tidaklah mereka itu yunzarun dipandang. Apa? Wala hum yunzarun dan tidaklah mereka itu apa? Yunzarun ay yumhalun diberikan tempo ya lah. Yunzarun artinya apa? Yumhalun diberikan tempo, diberikan apa? Waktu. Walahum yunzarun dan tidaklah mereka itu yunzarun arti yunzarun apa? Yumhalun diberikan waktu atau diberikan tempo. Tidaklah mereka itu apa? Ditunda, bisa juga kita artikan tidaklah mereka itu apa? Ditunda. Li taubatin untuk bertobat. Au ma'ziratin atau apa? Permintaan maaf. Gak bisa lagi. Kenapa? Ya sudah mati, ya kan? Kan ini ceritanya orang tadi mati sudah. Orang kafir mati dalam keadaan kafir. Kalau sudah mati dia itu nggak akan lagi diberikan tempo untuk bertobat, dibalikan kepada kehidupan nggak juga ya kan? Dan apa tidak juga diberikan kesempatan untuk apa meminta ma'zirah maaf di hari kiamat nggak bisa. Ya sudah dia memutuskan kehidupannya untuk kafir ya sudah itulah sudah keputusan kehidupan dia. Wa nazala dan turun lamma manakala qalu mengatakan mereka itu kepada Nabi, kata mereka apa? Sif lana rabbak, sifatkanlah lana bagi kami rabbaka akan Tuhan kau. Ini apa? Perkataan orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi. Kata orang kafir Quraisy, sif lana rabbak, sifatkanlah bagi kami rabbaka Tuhan kau. Jadi ini sekarang sudah kita pembahasannya kepada orang kafir Quraisy, bukan kepada orang Yahudi tadi. Beda lagi sekarang pembahasannya. Nah, kata orang kafir Quraisy, wahai Muhammad, sifatkan bagi kami akan Tuhan kau. Apa jawabannya? Allah langsung menurunkan jawaban. Kata Allah apa? Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Wa ilahukum dan Tuhan kalian semuanya.
Tuhan kalian, wa ilahukum dan Tuhan kalian. Apa maksud Tuhan kalian? Artinya al-mustahiqu lil ibadati minkum. Tuhan itu artinya yang berhak lil ibadati bagi ibadah minkum dari kalian. Yang berhak bagi ibadah dari kalian ilahu wahid, itu adalah Tuhan yang satu. Tuhan yang esa. Tuhan yang tidak berbilang. La nadhira lahu, yang tidak ada sekutu. La nadhir, yang tidak ada sekutu, atau apa yang tidak ada apa sebaya, ya kan, atau tidak ada apa semisal lahu baginya. Tidak ada sebaya, tidak ada semisal, tidak ada sekutu baginya Allah fi dzatih pada zat Allah, wala dan tidak juga fi sifatih pada sifat Allah. Enggak ada yang sama sama Allah. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan illa kecuali huwa, iya Allah. Setelah itu apa? Huwa bermula iya Allah. Ini sekarang mubtadalah. Huwa bermula iya Allah. Ar-Rahman, yaitu adalah yang maha pengasih. Ar-Rahim, dan yang maha penyayang. Jadi sekarang apa? Kita lihat ya kan kata-kata Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman ini kan apa? Menjadi khobar mubtada. Menjadi khobar mubtada. Mubtadanya mana? Mubtadanya yaitu apa? Mubtada mahdhuf, yaitu huwa. Maka di sini kan ditafsirkan beliau apa? Huwa Ar-Rahman. Nah, tapi itu yang paling zahir bagi kita dulu lah. Apa Ar-Rahman khabar mubtada, ya kan? Apa mubtadanya mana? Mubtadanya mahdhuf, yaitu huwa, huwar Rahman. Adapun kata-kata huwa yang sebelumnya kan la ilaha illa huwa. Ada kata-kata huwa juga kan? Dan itu memang dari ayat Qur'annya ada kata-kata huwa, la ilaha illa huwa. Adapun huwa di sini la ilaha illa huwa, huwa itu sekarang apa? Rafa. Rafa, huwa di sini apa? Hukumnya rafa. Itu rafa atas bahwasanya dia itu menjadi badal daripada isim la. Badal daripada isim la atas tempatnya. Coba kita la ilaha, ini kan ada la dan ada isim la. Ini kata kita baris fathah. Dari mana rafa? Ini kata kita tempatnya adalah rafa. Yalah, tempatnya rafa. Kenapa jadi kita tempatnya rafa? Karena ini permulaan pembahasan, kan permulaan. Ada tempat yang namanya bahasa kita ibtida, permulaan. Tempat yang namanya ibtida itu adalah tempat yang rafa. Sekalipun kata kita la ilaha ini ilaha ini kata kita nasab, bukan situ. Pembahasan kita apa? Ini sekarang ataf kepada isim la, tapi atas tempatnya itu isim la. Ini isim la sekarang tempatnya pada permulaan pembahasan. Yang mana itu ibtida adalah rafa. Ada juga yang bilang sama aja, kurang mirip aja, mirip tapi beda sedikit. Ada yang juga bilang apa? Bahwasanya la ilaha illa huwa, huwa ini katanya apa? Adalah badal daripada la dan sesuatu yang diamili oleh la dan ilaha. Ini huwa badal daripada la ilaha. Ya kan? Kenapa? Karena la dan sesuatu yang setelah la itu pada tempat rafa, yaitu ibtida. Ya sama aja, ya kan, kurang lebih. Pokoknya apa? Di sini ada yang namanya ibtida. Ilaha, ya kan, ketika kita bahas apa ilaha itu isim la, maka kata kita apa? Ini pada tempat kita atafkan kepada isim la, artinya apa? Kepada tempat daripada isim la, yaitu ibtida. Mana ibtida itu adalah sesuatu yang rafa sebenarnya. Atau kata kita apa? Ini diatafkan kepada la ilaha, kepada la-nya dan yang setelah la, yalah. Dan ini sama aja juga, pokoknya apa? Tempatnya rafa. Pokoknya apa? Sekarang huwa itu menjadi badal.
La ilaha illa huwa jadi badal. La ilaha illa huwar rahman. Huwa yang kedua ya. La ilaha illa huwa itu huwa tadi kan apa? Badal. Setelah itu apa? Ar-Rahman itu mubtada, apa itu khabar mubtada? Mana mubtadanya? Apa mahdzuf? Huwar rahman. La ilaha illa huwa, setelah itu apa? Huwar rahman. Iyalah. La ilaha illa huwar rahman. Tapi la ilaha illa huwa yang pertama itu apa? Jadi badal. Setelah itu Ar-Rahman itu menjadi khabar mubtada. Mana mubtadanya? Ada dhamir yang mahdzuf, yaitu dhamir huwa juga. Tapi ini salah satunya aja. Tapi ada yang mengatakan apa? Bahwasanya sekarang yang namanya Ar-Rahman, ada juga yang bilang apa? Ar-Rahman ini sekarang adalah badal. Yalah. Badal dari mana? Badal daripada kata-kata huwa. La ilaha illa huwa. Huwa sekarang apa? Itu apa? Mubdal. Ar-Rahman jadi badal. Badal daripada kata-kata huwa. Ada yang bilang apa? Ar-Rahman bukan khabar mubtada, tapi apa? Ar-Rahman adalah badal daripada kata-kata huwa yang sebelumnya. La ilaha illa huwa itu kan huwa kan? Setelah itu Ar-Rahman jadi badal daripada huwa itu. Jadi apa dikatakan itu adalah badal zahir daripada mutmar. Yang jadi mubdal itu dhamir huwa, yang jadi badalnya zahir itu kata-kata Ar-Rahman. Ada juga yang bilang apa? Bahwasanya ya yang itu pendapat, jadi itu salah satu pendapat kan. Pendapat yang kedua yang kita sebutkan tadi ya kan, yang awal kita sebutkan bahwasanya apa? Ar-Rahman jadi khabar mubtada. Yalah, Ar-Rahman jadi khabar mubtada, huwa itu apa? Menjadi mubtada ya kan. Ar-Rahman khabar mubtada dan ada dhamir huwa mahdzuf itu menjadi mubtadanya. Ada juga yang mengatakan apa? Bahwasanya Ar-Rahman ini adalah khobar mubtada yang ketiga. Ada yang bilang apa? Ar-Rahman khobar mubtada yang ketiga. Mana kata kita mubtadanya? Mubtadanya wa ilahukum, dan bermula Tuhan kalian. Bermula Tuhan kalian. Itu mubtada kan? Siapa Tuhan kalian? Ilahu wahid, yaitu adalah Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Siapa? La ilaha illahu, yaitu tidak ada Tuhan selainnya. Ini khobar kedua. La ilaha illahu khabar kedua. Ar-Rahmanur Rahim ini sekarang apa? Yaitu adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang. Ar-Rahman sekarang apa? Menjadi khabar ketiga. Yalah. Ada juga yang bilang apa? Ar-Rahman itu menjadi na'at. Ar-Rahman menjadi na'at atau sifah, bahasanya kan sebagian menyebut sifah atau na'at. Ar-Rahman menjadi na'at bagi huwa, la ilaha illa huwa, ya kan? Itu apa? Man'ut. Na'atnya apa? Ar-Rahman. Tapi ini dengan mazhab lain, bukan mazhabnya kita. Ini kan mazhabnya orang-orang Kufah, ya kan? Yang mana ini disebutkan oleh Imam Kisai. Kalau kita kan apa? Mazhab kita dalam ilmu nahwu adalah mazhab Basrah. Yang terakhir tadi yang jadi na'at itu mazhabnya orang-orang Kufah, bukan mazhabnya kita orang-orang yang berpegang dengan ulama Basrah, bukan. Jadi pokoknya sekarang apa? Ada empat lah. Ada empat. Apa tadi? Ar-Rahman bisa jadi badal daripada kata-kata huwa yang sebelumnya. La ilaha illa huwa di situ, ya kan? Rahman jadi badal daripada huwa. Yang kedua apa? Ar-Rahman adalah khobar mubtada bagi huwa yang mahdzuf. Ar-Rahman adalah khobar mubtada. Mubtadanya mana? Huwa yang mahdzuf. Huwa Ar-Rahman. Dan ini yang paling nampak, yalah. Ini yang paling nampak kan bagi kita, dan inilah yang dijadikan Imam Suyuti sebagai tafsir beliau. Huwa Ar-Rahman itu kan yang dijadikan beliau sebagai tafsir beliau. Yang ketiga apa? Menjadi khobar ketiga. Ya, kalau menjadi khabar ketiga. Ilahu wa ilahukum itu mubtada, ilahu wahid jadi khabar pertama, la ilaha illa huwa khabar kedua, ila ar-rahmanur rahim menjadi khabar ketiga.
Nah, pendapat yang keempat apa tadi? Ar-Rahman menjadi na'at bagi dhamir huwa. Tapi apa ini kata kita mazhabnya mazhab ulama nahwu Kufah. Yang mana ini bukan mazhabnya kita, mazhab kita adalah mazhab Basrah. Ar-Rahmanur Rahim, yaitu adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wa talabu, dan menuntut mereka itu ayatan akan ayat. Akan ayat artinya apa? Akan bukti. Wa talabu, dan menuntut mereka itu ayatan akan sebuah bukti. Ala zalika, atas yang demikian itu bahwasanya Tuhan adalah Tuhan yang Maha Esa. Tuhan adalah Tuhan yang tiada ada Tuhan selainnya. Tuhan adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Apa kata orang kafir buktinya? Ya kan? Mereka menuntut bukti daripada yang ayat tadi, wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illahur rahmanur rahim. Dan juga disebutkan apa? Ketika mereka itu mengatakan kepada Nabi, "Sif lana rabbak." Allah menurunkan ini ayat, dan Allah juga menurunkan apa? Akan ayat, akan surah apa? Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini apa itu diturunkan bersama ini ayat, yalah. Nah, jadi mereka itu menuntut akan sebuah bukti ala zalik, atas yang demikian. Fanazala, maka turun juga firman Allah Subhanahu wa taala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri. Inna fi khalqis samawat, bahwasanya pada penciptaan as-samawat, langit-langit, wal ardi, dan bumi. Pernah juga kita ceritakan kenapa jadi kita apa disebutkan samawat, ya kan? Kalau ard disebutkan apa bukan dengan kata-kata jamak, ya kan? Kata kita gambaran kan apa? Bahwasanya apa kita ini sekarang bumi, ya kan? Dan di atas kita langit. Nah, ketika bagi orang yang di langit pertama, bahwasanya langit pertama itu bagi mereka adalah bumi, dan langit kedua lah yang langit bagi mereka. Maka ketika bumi ya disebutkan satu kali aja, artaja mufrad. Tapi ketika langit kan samawat dengan jamak. Tapi ada juga yang membahas dengan pembahasan yang lain. Ada yang bilang bahwasanya apa? Samawat, 7 lapis langit. Dikatakan bahwasanya 7 lapis langit ini kenapa jadi disebutkan dengan jamak samawat? Adapun ard dengan mufrad saja. Disebutkan karena 7 lapis langit itu ternyata lapisannya itu berbeda-beda. Langit pertama begini, langit kedua beda. Apa terciptanya dengan sesuatu yang beda daripada langit yang pertama. Langit yang ketiga sesuatu yang beda, langit yang keempat sesuatu yang beda. Adapun bumi disebutkan ard, walaupun kita tahu apa 7 lapis bumi. Kenapa jadi disebutkan ard mufrad saja? Kata ulama sebagian mengatakan apa? Bahwasanya bumi walaupun 7 lapis tapi semuanya tanah. Sama, semuanya tanah. Jadi cukup aja disebutkan ard dengan mufrad. Adapun langit samawat memang apa ciptaannya berbeda. Ialah jenis daripada langit pertama dengan jenis langit kedua berbeda. Langit kedua dengan jenis dengan langit ketiga jenisnya berbeda. Adapun bumi, 7 lapis bumi semuanya jenisnya sama. Semuanya tanah. Bahwasanya pada penciptaan langit-langit dan bumi, wa ma fihima, dan apa yang fihima pada keduanya, pada langit dan pada bumi, minal ajaib, daripada keajaiban-keajaiban, wa ikhtilafil laili, dan berbolak-baliknya malam, wan nahari, dan siang. Yang mana itu malam dan siang berbolak-balik, bizihab dengan pergi, wal maji, dan datang. Pergi siang, datang malam. Pergi malam, datang siang, kan begitu dengan pergi dan datang. Waziyadati, dan juga apa bertambah dan berkurang. Kan kadang-kadang apa malam lebih lama, siangnya lebih sedikit. Yang mana juga itu nanti kan akan menjadikan apa musim dingin ketika malamnya lama, siangnya sedikit. Dan kadang-kadang apa siang yang lama, malam sedikit. Kan bisa terkadang terjadi begitu. Yang mana itulah yang biasanya menyebabkan akan musim panas ketika siang lebih lama dibandingkan malam.
Nah, berbolak-baliknya malam dan siang, dengan pergi dan datang dan bertambah dan berkurang. Wal fulki dan apa yang namanya kapal, wal fulki dan kapal, as-sufun kan kapal. Allati yang tajri berjalan atau mengalir, fil bahri di lautan, kapal yang berjalan di lautan, kapal yang mengalir di lautan. Wala tarsubu dan tidaklah itu kapal apa jatuh, tidaklah kapal itu karam. Muqaratan hal keadaan itu kapal apa dibebankan, hal keadaan itu kapal apa diberatkan. Bima yang faunas dengan membawa sesuatu yang bermanfaat bagi para manusia. Minat tijarat daripada perdagangan, wal hamli dan bawaan-bawaan. Ya kan kita dapatkan apa kapal. Ya kan kadang-kadang kapalnya mungkin terbuat dari kayu aja tapi bisa dibuat orang banyak. Bahkan apa kadang-kadang kapal dibuatin manusia, dibuatin apa yang namanya sekarang mobil, ya kan kapal-kapal besar dibuatin ke dalamnya mobil. Kan ini sekarang menunjukkan akan kebesaran Allah. Jikalau Allah menghendaki maka kan apa? Jadi sebenarnya ini semuanya apa? Berjalan dengan kehendak Allah. Kenapa? Karena secara bukti kita lihat kadang-kadang kapal yang terbuat kan dari kayu bisa membawa sesuatu. Tapi terkadang ada kapal yang sudah dianggap luar biasa kuat, ya kan? Ternyata Allah nggak menghendaki dia itu kapal bisa membawa sesuatu, malah karam. Kan yang mana seperti yang kita ketahui kan dulu orang apa membuat kapal Titanic kalau nggak salah namanya, kapal Titanic. Mereka mengatakan ya sudah ini adalah kapal yang paling besar, nggak ada seumpamanya di dunia. Ini paling luar biasa, mulai zaman dulu sampai zaman sekarang. Ternyata apa awal kali untuk diuji langsung tenggelam. Ya Allah nggak menghendaki. Sebenarnya semua sesuatu kan itu dengan kehendak Allah. Siapa sih yang menjadikan kayu itu mengambang di air? Kenapa Allah nggak menjadikan manusia aja langsung mengambang, nggak usah perlu kapal? Ya kan? Jadi segala sesuatu kan sebenarnya itu adalah takdir Allah. Ya kan? Kenapa Allah nggak menjadikan besi aja kalau diandak ke air yang ngapung? Ternyata apa kayu yang ngapung? Ya kan? Jadi apa sebenarnya apa segala sesuatu yang berkuasa adalah Allah. Nah, wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, dan kapal yang berjalan yang mengalir di lautan. Dan itu kapal tidak karam, tidak jatuh, sedangkan dia itu membawa akan bawaan daripada apa-apa yang bermanfaat bagi manusia daripada dagangan mereka dan bawaan-bawaan mereka. Wa ma anzalallah, dan apa-apa yang Allah turunkan, minas sama'i daripada langit, mimma'in daripada air. Maksud sesuatu yang diturunkan dari langit dari air itu apa sih? Motor, hujan, ya kan? Motor hujan. Mimain motorin hujan. Fa ahya, maka Allah menghidupkan bihi dengannya air atau dengannya hujan. Al arda akan bumi. Bin nabat dengan tumbuh-tumbuhan. Ba'da mautiha, setelah matinya itu bumi. Apa maksud mati bumi? Artinya ya bisiha, setelah keringnya itu bumi. Ba'da mautiha ya bisiha, setelah keringnya itu bumi, Allah datangkan akan awan dan Allah turunkan akan hujan. Allah hidupkan itu bumi. Wabasa, dan Allah menyebarkan. Ya kan? Farraqa, Allah membagi-bagi. Wa nasyara, dan Allah menyebarkan. Bihi dengannya air. Fiha, di permukaan bumi. Fiha, padanya bumi. Allah sebarkan dengan air pada bumi, min kulli dabbah, dari setiap yang melata di permukaan bumi. Ya kan? Dengan adanya air, kita sekarang yang melata di atas bumi, apa tersebar manusia, tersebar. Coba nggak ada air, ya sudah setelah seminggu mati semuanya, ya kan?
Hewan-hewan kalau nggak ada air bagaimana? Nggak bisa, ya kan? Bahkan tumbuhan aja nggak ada yang tumbuh, bagaimana kita makan, ya kan? Jadi Allah menebarkan, Allah membagi-bagi dengan air pada itu bumi. Allah menyebabkan dengan adanya air di permukaan bumi tersebarnya dabah setiap yang melata di bumi. Kita, binatang-binatang juga semuanya kan, itu disebabkan adanya air, ya kan, yang untuk bertahan kehidupan kita. Makanan pun bahkan akan asal makanan daripada air. Kalau nggak ada air, maka rumput yang nggak akan tumbuh, nggak akan bisa hewan makan. Maka beras nggak akan tumbuh, kita nggak bisa juga akan makan beras. Li'annahum, karena bahwasanya mereka dabah, mereka binatang yang melata di bumi. Yamnuna bil khosbil kain anhu. Yanmun, mereka itu tumbuh. Bil khosbil kain, dengan kesuburan yang ada. Anhu, daripada air. Kesuburan yang ada disebabkan air. Apalagi watasrifir riyah, dan pergerakannya angin. Tasrif, pergerakan, atau pergeseran. Ar-riyah, angin. Taklib, ya kan, taklib itu perbolak-balikan, perbaliknya. Taklib terbaliknya atau berbolak-baliknya. Taklibiha, berbolak-baliknya angin. Junuban, ke selatan. Washimalan, dan ke utara. Haratan, panas. Wabaridatan, dan dingin. Itu sekarang menunjukkan akan kebesaran Allah juga. Wasahabi, dan awan juga sekarang. Wasahab, awan air. Al-ghaimi, awan hitam. Al-musakhkhar, yang ditundukkan. Al-mudhallal, yang dijadikan patuh. Al-mudhallal, yang dijadikan patuh bi amrillah, dengan perintah Allah. Wasahabil musakhar, dan awan al-musakhar, yang ditundukkan. Al-mudallal, yang dijadikan patuh, atau langsung bisa kita artikan al-mudallal, yang patuh. Bisa juga langsung kita artikan al-mudallal, yang patuh bi amrillah, dengan perintah Allah Ta'ala. Yasiru, itu awan berjalan. Ila haitsu syaa, ke tempat manapun. Syaa, yang Allah kehendaki. Ila haitsu syaa, ke tempat manapun yang Allah kehendaki. Bainas sama'i wal ard, yang mana itu awan tadi. Bainas sama'i wal ard, di antara langit dan bumi. Bila alaqatin, tanpa adanya gantungan, tanpa adanya kaitan. Kan misalnya kita tahu kan kastok, ya kan? Kita ambil kastok, kita kaitkan, maka sekarang yang bawah kastoknya ini kan akan bahasanya terbang kan, karena ada pengait. Tapi kata Allah, ini ada awan, ini terbang di antara langit dan bumi, ya kan? Dan ini tanpa adanya alaqah, tanpa adanya pengait, ya kan? Ada nggak kita lihat awan ternyata ada kaitannya ke sesuatu yang di atasnya lagi? Nggak ada. Nah, itu semua ialah itu semua yang mana tadi? Penciptaan langit dan bumi, ya kan? Khalqis samawati wal ard. Apalagi ikhtilafil laili wan nahar, berbolak-baliknya siang dan malam. Apalagi kapal yang bisa mengapung, ya kan? Kapal yang bisa berjalan di atas air, yang tidak jatuh sedangkan dibebankan dengan bawaan-bawaan yang berat. Apalagi apa yang Allah turunkan daripada langit, yaitu air hujan. Yang mana dengan air hujanlah tumbuhnya hidupnya bumi, suburnya bumi. Dan Allah setelah itu juga Allah menyebarkan dengan itu air akan manusia, hidup manusia dengan adanya air. Apalagi Allah menggerakkan akan yang namanya angin. Tasrifir riyah, Allah menggerakkan ar-riyah akan angin ke arah barat, ke arah timur dan ke arah barat. Kadang-kadang angin dingin, kadang-kadang angin panas. Apalagi awan yang Allah jadikan awan itu tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini awan pergi kemanapun Allah kehendaki. Yang mana ini awan sekarang terbang tanpa ada kaitan di atasnya, ya kan? Nah itu semua kata Allah la ayatin,
Sungguh itu adalah sebuah la ayatin, sungguh itu adalah bukti-bukti. La ayatin, sungguh itu adalah bukti-bukti dalatin yang menunjukkan ala wahdaniyatihi, atas keesaannya Allah Ta'ala. Ala wahdaniyatihi ta'ala, atas keesaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Liqaumi yaqilun, tapi itu jadi bukti bagi qaumi yaqilun, orang-orang yang berakal. Kalau orang yang sudah nggak punya akal, yang nggak bisa memandang dengan benar lagi, ya kan, nggak bisa menggunakan akalnya dengan benar, maka dia nggak akan paham. Tapi itu kata Allah apa? La ayatil liqaumi yaqilun, sungguh adalah bukti yang menunjukkan atas keesaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Ya tadabbarun, yang mereka itu apa? Mau memikirkan. Ya tadabbarun, mau berfikir, mau bertadabbur. Ya kan? Sekarang kata kita kan, ini luar biasa dunia yang Allah ciptakan. Ini menunjukkan apa? Kekuasaan Allah. Dan ini menunjukkan apa? Keesaan Allah. Coba, ya kan? Seandainya Tuhan itu ada dua. Seandainya ada Tuhan itu ada dua. Dan dua Tuhan ini apa? Sama-sama berpartner. Iya kan? Tuhan dua dan Tuhan dua tadi apa? Berpartner. Berarti apa? Menunjukkan dua Tuhan ini enggak kuasa. Ini berhajat dengan ini berhajat dengan ini. Maka mustahil ini Tuhan kalau tidak bersifat dengan sifat kudrah. Ya kan? Enggak mungkin. Ada Tuhan dua dan dua Tuhan itu apa? Saling berpartner. Terus kata kita seandainya Tuhan itu tidak berpartner. Ya kan? Seandainya Tuhan tidak berpartner, kata kita sekarang ada dua Tuhan dan dua Tuhan itu tidak berpartner. Kata kita kalau ini Tuhan menciptakan sesuatu, maka ini Tuhan sesuatu yang lain, Tuhan yang satunya lagi akan kata dia apa? Aku nggak pengen, nggak tercipta, ya kan? Satu menciptakan, setelah itu satunya lagi apa? Menghancurkan. Satu menciptakan, satunya lagi menghancurkan, nggak bisa, ya kan? Atau misalnya satu bisa menciptakan, satu nggak bisa menghancurkan. Satu menciptakan, satu apa? Tidak bisa menghancurkan. Berarti yang Tuhan itu yang bisa menciptakan, yang nggak bisa, yang satunya itu bukan Tuhan. Pokoknya apa? Tuhan pasti satu. Nggak mungkin apa? Tuhan dua, nggak bisa, ya kan? Sama ada Tuhan itu apa? Misalnya dua itu berpartner, nggak mungkin. Atau dua Tuhan dan dua Tuhan itu berlawanan, nggak mungkin juga, ya kan? Tuhan pasti wahid esa. Jadi ini sekarang yang kita lihat daripada bumi yang luar biasa itu menunjukkan kepada kita keesaan Tuhan, keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sampai sini. Ya mohon maaf ya kurang, kalau seandainya kurang jelas memang suaranya sedikit apa susah. Hari ini sedikit apa sarut bahasanya. Yalah. Mala Allahu qulubana bil iman, semoga Allah memenuhi akan hati kita dengan keimanan. Mala Allahu qulubana bil yaqin, semoga Allah memenuhi akan hati kita dengan keyakinan. Sabbatana Allahu ala ma yuhib, semoga Allah menetapkan mengkokohkan kita atas sesuatu yang Ia cintai. Ja'alana fi man yuhib, semoga Allah menjadikan kita di dalam golongan orang-orang yang Allah cintai. Wa rafa'ana a'la maratibi mahabbatihi wa mawaddatihi wa ma'rifatihi wal adabi ma'ahu wal ikhlas liwajhihi al-karim, wa thabbatana 'ala al-haqqi fima naqul wa fima naf'al wa fima na'taqid wa waqana kulla su'in ahata bihi 'ilmuhu fid dunya wal akhirah innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah.